Halo, bro, kita lanjut dengan kutipan tentang misteri kematian. Apakah misteri terbesar dari keberadaan? Itu bukan kehidupan, itu bukan cinta, melainkan adalah kematian. Sains mencoba memahami kehidupan, karenanya ia tetap parsial. Kehidupan hanyalah sebagian dari misteri total, dan bagian yang sangat kecil, dangkal, hanya pada kelilingnya. Ia tidak memiliki kedalaman, ia dangkal. Karenanya sains tetap dangkal. Ia mengetahui banyak hal, dan mengetahuinya dengan sangat rinci, tetapi semua pengetahuannya tetap dangkal, seolah-olah dirimu mengetahui lautan, hanya dari ombaknya, dan dirimu tidak pernah menyelaminya dalam-dalam, dan dirimu tidak mengetahui ketidakterbatasannya. Kehidupan itu terbatas, sesaat. Saat ini ia ada di sana, saat berikutnya hilang. Ia seperti angin sepoi-sepoi, datang dan pergi. Ia tidak kekal, karenanya klaim sains bahwa ia mengetahui kebenaran, tidaklah benar. Ia hanya mengetahui kebenaran parsial, dan mengklaim yang parsial sebagai total, adalah salah satu absurditas pendekatan ilmiah. Apa yang diketahuinya adalah benar, tetapi itu bukanlah kebenaran yang utuh. Dan saat dirimu mengklaim bahwa bagian itu adalah keseluruhan, dirimu bahkan memalsukan bagian itu. Cinta berada di tengah-tengah. Ia tepat berada di tengah-tengah kehidupan dan kematian. Ia adalah setengah kehidupan, setengah kematian, maka dari itu ada rasa takut akan cinta. Jika dirimu tidak siap untuk mati, dirimu tidak akan bisa mengenal cinta, meskipun dengan mati, dirimu menjadi lebih hidup. Melalui kematian, cinta bangkit kembali berulang kali. Dengan menghilang, cinta muncul berulang kali. Cinta jauh lebih misterius daripada kehidupan itu sendiri, karena di dalamnya ada kehidupan, dan sesuatu yang lebih, kehidupan plus kematian. 50% cinta adalah kehidupan, 50% adalah kematian. Dan hanya mereka yang siap mati, yang akan mengetahui kehidupan cinta. Mereka yang takut mati, tidak akan pernah memasuki misteri cinta. Seni menjelajahi dunia cinta. Karenanya seni jauh lebih benar daripada sains, lebih dalam daripada sains. Pandangan seniman mengandung lebih banyak daripada yang bisa dikandung oleh pengetahuan ilmiah, meskipun cara seni sama sekali berbeda dari cara sains. Itu harus berbeda. Sains bisa objektif karena bersifat periferal. Seni tidak bisa sepenuhnya objektif, seni 50% objektif, 50% subjektif. Seni tidak bisa bebas dari pengamat. Sains mencoba untuk sepenuhnya bebas dari pengamat. Pengamat tidak boleh memasukinya, tidak boleh berpartisipasi, harus tetap benar-benar netral, non-partisipan, menjadi penonton. Dia tidak boleh melibatkan dirinya sendiri ke dalamnya. Itulah pandangan ilmiah. Tetapi bagaimana dirimu bisa menghindari si pengenal? Jika dirimu benar-benar ingin tahu, si pengenal pasti akan memasuki pengetahuan. Para ilmuwan yang lebih jeli, kini mulai waspada terhadap fenomena, bahwa mustahil untuk bersikap benar-benar tidak memihak. Pengamat pasti akan tercermin dalam pengamatannya. Ia tidak bisa menjadi pengamat murni. Ia akan menafsirkan, berteori, membuat hipotesis, dan bergerak melalui hipotesisnya. Ia akan memilih, karena detailnya tidak terbatas. Ia harus fokus.
siapa yang akan memutuskan di mana harus fokus, apa yang harus dipilih, apa yang tidak boleh dipilih, ke arah mana harus bergerak? Karena eksistensi bersifat multidimensi, dan dirimu tidak bisa bergerak di semua dimensi secara bersamaan. Dirimu hanya bisa bergerak dalam satu dimensi, pastilah apa yang dirimu ketahui akan dipengaruhi oleh si pengenal. Namun, ini telah menjadi pemahaman seni sejak awal. Ketika ilmuwan melihat bunga, ia mencoba menjadi pengamat saja. Ia hanya mencatat apa yang dilihatnya, ia tidak membawa mimpinya, pandangannya ke dalam pengamatannya. Penyair memiliki lebih banyak kebebasan, pelukis memiliki lebih banyak kebebasan. Ia bergerak jauh ke dalam fenomena bunga. Ia berpartisipasi dalam misterinya, ia tidak terpisah, untuk beberapa saat, ia menjadi satu dengannya. Ada saat-saat ketika penyair menari bersama bunga, diterpa angin, matahari, dan hujan. Ada saat-saat ketika penyair menjadi bunga, ketika pengamat menjadi yang diamati. Ada saat-saat ketika penyair tidak hanya melihat bunga, tetapi juga melihat melalui bunga, menjadi mata bunga. Secara alami, ia menyelam lebih dalam dari sains. Ia membawa berlian yang jauh lebih besar, batu yang jauh lebih berharga. Puisi, lukisan, patung, musik menjadi lebih dekat dengan realitas, karena mereka siap untuk berpartisipasi. Namun, mereka baru setengah jalan. Agama pada dasarnya berkenaan dengan kematian. Kematian mengandung segalanya, kematian mengandung kehidupan, kematian mengandung cinta, dan sesuatu yang lebih, yang tidak bisa dikandung oleh kehidupan maupun cinta. Kematian adalah puncak dari segalanya, klimaks, puncak tertinggi. Kehidupan adalah dasarnya, kematian adalah puncaknya, cinta berada di antara keduanya. Mistikus religius mencoba untuk menyelidiki misteri kematian. Dalam menyelidiki misteri kematian, ia pasti akan mengetahui apa itu kehidupan, apa itu cinta. Itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah untuk menembus kematian. Karena tampaknya tidak ada yang lebih misterius daripada kematian. Cinta memiliki misteri karena kematian, dan kehidupan juga memiliki misteri karena kematian. Jika kematian menghilang, tidak akan ada misteri dalam kehidupan. Itulah sebabnya benda mati tidak memiliki misteri di dalamnya, mayat tidak memiliki misteri di dalamnya, karena tidak bisa mati lagi. Dirimu pikir tidak ada misteri, karena kehidupan telah menghilang? Tidak, tidak ada misteri karena sekarang tidak bisa mati lagi. Kematian telah menghilang, dan dengan hilangnya kematian, kehidupan secara otomatis menghilang. Kehidupan hanyalah salah satu cara kematian mengekspresikan dirinya. Mayat tidak memiliki misteri, karena dengan lenyapnya kematian, cinta pun sirna. Hanya sesaat sebelumnya, ada misteri besar, kini tidak ada apa-apa. Dirimu hanya bisa pergi dan menguburkan orang mati, atau membakarnya. Titik akhir telah tiba. Prosesnya telah berhenti. Kematianlah yang membuat proses itu terus berjalan. Kematianlah yang membuat dirimu tetap sadar akan sesuatu yang misterius dan ajaib. Agama didirikan dalam pencarian kematian, dan memahami kematian berarti memahami segalanya. Mengalami kematian berarti mengalami segalanya, karena dalam pengalaman kematian, dirimu tidak hanya mengalami kehidupan pada puncaknya, cinta pada kedalamannya. Dalam mengalami kematian,
dirimu memasuki yang ilahi. Kematian adalah pintu menuju yang ilahi. Kematian adalah nama pintu kuil Tuhan. Meditator meninggal dengan sukarela. Ada dua jenis kematian. Yang pertama adalah kematian biasa, semua orang mengalaminya. Itu bukanlah kematian mistikus. Kematian biasa terjadi pada dirimu, dirimu mengalaminya dengan sangat enggan. Dirimu tidak ingin mengalaminya, dirimu berpegang teguh pada kehidupan. Dirimu tidak menjadi tersedia untuknya, dirimu tidak menjadi terbuka untuknya. Oleh karena itu, dirimu terus-menerus kehilangan intinya. Berkali-kali dirimu telah meninggal, tetapi setiap kali dirimu meninggal, begitu terobsesi dengan kehidupan, sehingga dirimu tidak bisa melihat apa itu kematian. Matamu terfokus pada kehidupan, dirimu berpegang teguh pada kehidupan. Dirimu direnggut, dan satu-satunya cara untuk merenggutmu adalah dengan membuat dirimu tidak sadarkan diri. Ketika dokter bedah akan mengoperasimu, ia membuatmu tidak sadarkan diri, ia memberimu anestesi. Itulah yang telah dilakukan kematian selama berabad-abad dari keabadian. Jika dirimu tidak bisa masuk ke dalamnya dengan sukacita, menari-nari, ada anestesi yang sudah terbentuk, orang menjadi tidak sadarkan diri sebelum mereka meninggal. Itulah sebabnya dirimu tidak mengingat kehidupan masa lalumu, karena dirimu menjadi sangat tidak sadarkan diri sebelum dirimu meninggal, sehingga bab itu ditutup. Jika seseorang bisa meninggal dalam keadaan sadar, waspada, ia akan mengingat kehidupan masa lalunya. Begitulah cara India menemukan bahwa tidak hanya ada satu kehidupan. Dirimu telah hidup jutaan kali. Dirimu bukanlah orang baru, dirimu adalah peziarah yang sangat kuno. Namun setiap kali dirimu meninggal dengan enggan, tanpa sadar, karenanya dirimu melupakan segalanya. Mistikus meninggal dengan sukarela. Mistikus meninggal sebelum kematian yang sebenarnya, ia meninggal dalam meditasi. Para pecinta tahu sedikit tentang itu, karena 50% cinta adalah kematian. Itulah sebabnya, cinta sangat dekat dengan meditasi. Para pecinta tahu sesuatu tentang meditatif, tanpa menyadari mereka telah menemukannya. Para pecinta tahu keheningan, kesunyian. Para pecinta tahu keabadian, tetapi mereka telah menemukannya. Itu bukanlah pencarian dasar mereka. Mistikus menjalaninya dengan sangat sadar, dengan sengaja. Meditasi adalah kematian total, kematian sukarela. Seseorang mati dalam dirinya sendiri. Sebelum kematian datang, mistikus meninggal. Ia meninggal setiap hari. Setiap kali ia bermeditasi, ia memasuki kematian. Ia mencapai ketinggian itu, kedalaman itu, dan perlahan, sedikit demi sedikit, saat meditasi menjadi alami, ia mulai menjalani kematian. Maka setiap momen dalam hidupnya juga merupakan momen kematian. Setiap momen ia mati terhadap masa lalu, dan tetap segar, karena saat dirimu mati terhadap masa lalu, dirimu menjadi hidup terhadap saat ini. Ia mati terus-menerus dan tetap segar, seperti tetesan embun, atau daun teratai di bawah sinar matahari pagi. Kesegarannya, kemudaannya, keabadiannya, bergantung pada seni kematian. Dan kemudian ketika kematian yang sebenarnya datang, ia tidak perlu takut, karena ia telah mengalami kematian ini ribuan kali. Ia bersukacita, terpesona, ia menari.
dengan sukacita ia ingin mati. Kematian tidak menciptakan rasa takut dalam dirinya, sebaliknya, daya tarik yang luar biasa, tarikan yang hebat. Dan karena ia mati dengan sukacita, ia mati tanpa menjadi tidak sadar. Ia mengetahui rahasia kematian sepenuhnya dan mengetahuinya, ia memiliki kunci utama yang bisa membuka semua pintu. Ia memiliki kunci yang bisa membuka pintu keberadaan. Dan sekarang ia tahu bahwa ia bukanlah individu yang terpisah. Gagasan tentang pemisahan itu bodoh. Gagasan tentang pemisahan itu ada karena ia tidak menyadari kematian. Dirimu menganggap dirimu terpisah sebagai ego karena dirimu tidak tahu apa itu kematian. Jika dirimu tahu kematian, ego akan menguap. Dan saat ego menguap, dirimu mulai merasakan seluruh keberadaan. Itulah sebabnya Buddha mengajarkan non-kekerasan. Itu bukan ajaran moral, tidak seperti Mahatma Gandhi. Seluruh ajaran Mahatma Gandhi bersifat moral, sosial, politik. Itu biasa saja, tidak ada mistisisme di dalamnya. Non-kekerasan Buddha sama sekali berbeda, secara kualitatif berbeda. Ketika ia mengajarkan non-kekerasan, yang ia maksud adalah tidak ada orang lain selain dirimu. Menyakiti siapapun berarti menyakiti diri sendiri. Menghancurkan apapun, berarti menghancurkan diri sendiri. Melawan, menyakiti, memusuhi siapapun, berarti melawan keberadaanmu sendiri, karena hanya ada satu keberadaan, yang meresap dan meliputi semuanya. Buddha tidak pernah menggunakan kata Tuhan, tetapi dengan petunjuk halus, dia menunjukkan lagi dan lagi. Ini adalah caranya menunjukkan. Rasa hormatnya kepada Tuhan begitu besar, sehingga dia merasa menggunakan kata Tuhan, adalah melakukan kejahatan. Itulah pemahamanku tentang Buddha. Dia tidak menggunakan kata itu, karena rasa hormat yang dalam, penghormatan yang besar. Dia telah disalahpahami, seperti yang selalu terjadi. Semua Buddha disalahpahami, karena orang-orang yang mencoba memahaminya, tidak memiliki wawasan, buta, tuli. Buddha dianggap sebagai seorang ateis. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Buddha dianggap menentang Tuhan. Tidak ada yang lebih tidak benar. Penghormatan Buddha sedemikian rupa, sehingga dia tidak bisa menegaskan kata Tuhan. Menegaskan kata Tuhan, berarti menciptakan pemisahan, seolah-olah Tuhan terpisah. Keterpisahan itu begitu banyak, kesatuan dengan Tuhan begitu banyak, bahkan kata itu tidak bisa diucapkan. Itu telah menjadi tradisi di Israel kuno, selama berabad-abad, nama Tuhan tidak dinyatakan. Hanya imam tertinggi dari bait suci besar Yerusalem, yang diizinkan, dan itu pun dalam kesendirian mutlak, dan itu pun hanya sekali setahun. Tidak seorang pun yang diizinkan, menggunakan nama Tuhan. Hanya satu hari, sekali dalam setahun, imam tertinggi, orang yang paling murni, paling saleh, orang yang paling suci di antara semua orang Yahudi, akan masuk ke dalam tempat suci terdalam bait suci. Semua pintu akan ditutup. Ribuan orang akan berkumpul di sekitar bait suci, hanya untuk hadir di sana, sementara imam menyatakan nama Tuhan. Tidak seorang pun akan mendengarnya, imam akan membisikkannya. Dirimu tidak bisa meneriakkan nama Tuhan, itu hanya bisa dibisikkan dalam keheningan, dan hanya sekali. Itu adalah tradisi yang indah. Itu menunjukkan rasa hormat.
Jika tidak, kata-kata indah seperti Tuhan akan tercemar, menjadi profan. Mereka menjadi jelek. Bahkan sekarang, orang-orang Yahudi, setiap kali mereka menggunakan kata Tuhan, atau mereka menulis kata God, mengejanya secara berbeda. Mereka tidak menggunakan ejaan lengkap G-O-D. Mereka hanya menggunakan G dan D, mereka menghilangkan O. Hanya untuk menunjukkan bahwa kami tidak cukup kompeten untuk menyatakan nama lengkapnya. Bagian yang penting, inti tengahnya, hurufnya, dihilangkan. Dan O itu indah, karena ia juga merupakan simbol nol. Ia bukan hanya O, tetapi juga nol, dan nol adalah inti terdalam Tuhan. Buddha menyebutnya sunyata, kekosongan, hampa. G dan D hanyalah hal-hal sampingan, tidak apa-apa, seseorang bisa menggunakannya. Sedangkan inti terdalam harus dibiarkan tak terekspresikan. Karena rasa hormat yang luar biasa kepada Tuhan, kepada eksistensi, Buddha tidak pernah menggunakan kata itu. Namun, petunjuk ada di sana. Bagi mereka yang tanggap, bagi mereka yang sensitif, ada petunjuk yang tak terbatas. Dalam setiap kalimat ada petunjuk. Saat dirimu meninggal secara sadar, dalam meditasi, keilahian lahir, karena dirimu menghilang sebagai ego. Lalu apa yang tersisa? Keheningan yang sangat potensial, keheningan yang mengandung keseluruhan. Ketika dirimu menghilang, batasan menghilang. Dirimu melebur dan menyatu dengan semua orang. Penyair hanya sesekali menjadi selaras dengan bunga, selaras dengan matahari terbit, selaras dengan burung yang sedang terbang. Mistikus menjadi satu dengan eksistensi selamanya. Dia adalah bunga, dan dia adalah awan, dan dia adalah matahari, dan dia adalah bulan, dan dia adalah bintang-bintang. Dia mulai hidup dalam cara yang multidimensi, karena seluruh kehidupan adalah miliknya. Ia hidup di pohon sebagai kehijauan, dan dia di mawar sebagai kemerahan. Ia berada di sayap burung, ia adalah auman singa, dan ia adalah ombak lautan. Ia adalah segalanya. Bagaimana ia bisa menjadi kasar? Bagaimana ia bisa menyakiti? Bagaimana ia bisa merusak? Seluruh hidupnya menjadi kreativitas. Mistikus sepenuhnya kreatif. Oke bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.